Di mana mau tempat Sialan. Alan Ke Polsek. Kapolres Kapolsek di Jalan tapi kumbuh Iya. Lama ini. Besok beli sekali. Mahal tapi lama. Tapi mahal safari wah. Tadi rumah katanya. Nanti itu depan rumah. Sampai baru ini. Oh, bukan 27, 69 kan? Berarti asal tadi belum balik. Satu jalan deh. Dan kepalikan sekali. Di balik sekali. 67. Sini sebenarnya mahal pada sekolah ya, tapi di rumah enggak. Beliau negar yang bakalan. Sakit sih enggak orang itu kata sepi. Yang silakan. Alhamdulillah kalau sudah dijagokan itu Allah. Kalau itu sudah tersinta dan tinggi dalam betul. Jauh dari orang itu lah awak. Alhamdulillah kita masih berada dalam kesempatan karena seperti yang diterangkan oleh para sahabat-sahabat. Kita dibangunkan Maza Nogis. Kenapa kita dibangun? Seseorang kepada sahabat beliau ada 15. Ada 15. Insyaallah lebih. Dan Allah ayatlah bahwa kita ini masih mau beribadah. Annana na'budullah. Nah, kita masih mau beribadah kepada Allah. Beliau bahagia kata itu. Karena kita diberikan oleh Allah hidup. Kalau kita gunakan hidup. Ya benar hidup dijalankan. Hidup kita gunakan adalah untuk kembali melaksanakan tugas-tugas kita. Ya tugas kita. Tugas kita yang disebut ibadah itu adalah yang disebut dengan nama khalifah. Yang orang-orang di luar Islam sangat alergi cerita. Alergi mereka. Sementara Rasul ketika itu membacakan sebuah doa untuk khalifah. Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi, salah satu diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam. Ya Rasulullah, Allahumma khulafai. Ya Allah, beri berkahlah khalifahku. Terus sahabat Rasul bertanya, wa man khulafauka ya Rasulullah. Siapa khalifahmu? Ya Rasulullah. Saya kira khalifah Rasulullah siapa? Presiden, wali kota, ketua kelurahan, RT, RW. Khalifah itu bukan orang menguasai harta dunia. Khalifah yang maksud Rasulullah adalah alladzina yuhyuna sunnati inda fasadi ummati. Dalam satu riwayat dinyatakan oleh Imam Tabrani yaitu alladzina yuhyuna sunnah, orang yang menghidupkan sunnah. Sunnah siapa? Sunnati, sunnahku. Sunnah Rasul. Inda fasadi ummati, ketika umatku sudah merusakinya. Ya kan? Bahasa orang yang disebut khalifah itu dalam riwayat ini adalah orang yang menghidupkan sunnah. Ayat itu sunnah. Sunnah apa yang artinya? Yang ada bayangkan kita itu sunnah itu adalah hanya hadis Nabi saja tidak. Jadi dalam Quran, walan tajida lisunnatillahi tahwila. Tidak akan terjadi perubahan sunnah Allah. Ayat sunnah takdir. Jadi itu sudah dikatakan oleh Allah hidup lagi. Alhamdulillah. Bayangkan kalau kita tidak hidup lagi.
taktik lain. Para imam-imam seperti Imam Bukhari. Jadi an-nasu bizamatu. Manusia itu kalau sudah meninggal masuk di kubur baru menyelesaikan. Itulah yang sebenarnya. Ada hayina hakka. Inilah yang sebenarnya. Di dalam kubur itu sudah sebenarnya bukan sekarang. Hidup sekarang ini adalah sebagai Rasulullah Al-Gharrab Umul Hayat. Hidup di dunia ini adalah hidup yang penuh tipuan. Yang kita cari itu biru langit itu, ternyata biru langit itu tak biru. Dan itu kalau orang yang ahli naik pertama. Jadi buku itu kan ada buku yang ada kosong. Itu salah seorang anaknya adalah film pertama, film Boeing 747. Kita tanya beliau dulu, ingat Pak, Rasul biru langit. Ternyata ada warna. Kenapa mata kita menjadi kata biru langit? Itu yang disebut gharrab umul hayat dunia. Hidup dunia yang kita jadi itu menipu. Masukkan tungkit kalau main kecil orang ahli, kecil orang tungkit itu kan logis. Masukkan tungkit, masukkan main. Pas manusia dia itu bengkok. Kenapa bengkok? Jawabannya tidak. Gharrab umul hayat dunia. Itu jadi orang sangat super di dunia, super kaya. Jauh di dunia ini, dua negara ini, super kaya. Ternyata PT-nya dijadikan kaya, apakah yang bisa nanti dia meninggalnya dengan bunuh diri? Apakah harta membuat dia bahagia? Lalu menjadi itu ke sahabat Rasul SAW, mereka hampir seluruhnya dituduh oleh orang-orang ketua-ketua Quraisy, Sadatul Quraisy. Apakah kami akan beriman seperti mereka? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Ayatnya cukup dengan ayat awal surah. Apakah kami akan beriman seperti sufaha itu? Maksud sufaha? Kalau terjemahkan bodoh, tidak bodoh tidak sekali bodoh. Perhatikan kembali ayat itu terjemahkan oleh para sahabat Nabi. Dalam kita tafsir, ada tafsir di HP, betul. Ya kita ada tafsir Ibnu Katsir ada lengkap, tafsir Qurtubi lengkap, tafsir Mafatihul Ghaib lengkap, tafsir ayat, tafsir Imam Ibnu Mas'ud ada lengkap di HP. Asal kita bisa membacanya, kita buka maka itu akan mendapatkan ilmu di situ, ilmunya para ulama. Sayang sekali kita punya HP, hanya menjadi cuma game saja. Game dan berita-berita, sementara berita yang terbesar dalam Allah tidak bahas. Akibatnya bermain-mainlah anak-anak kita sampai hari ini tidak. Bapak bahagia ada anak yang stres sampai tidak. Ada anak pesantren yang cabut gara-gara HP-nya diambil guru, dan ada yang membunuh gurunya gara-gara HP-nya diambil guru.
menghidupkan sunnahku ketika orang lain merusaknya. Tiada orang yang ingin merusak sunnah Rasul ini. Dalam program, contoh salah satu adalah yang diambil oleh Sunan Kudus, seorang Belanda Yahudi. Dia dibiayai ke Indonesia dari raja atau orang Belanda. Biaya ada sekian juta Belanda. Itu amin, dikirimnya tapi dikarantina. Di zaman itu orang Belanda sudah memakai topeng emas. Itu fakta sejarah. Terima mereka PMN dari Indonesia. Ada tokoh nasional kita di Indonesia mengisahkan bahwa kita tidak pernah dijajah oleh Belanda. Di mana? Kita baca sejarahnya. Tanya kepada Profesor Anhar Gonggong, masih hidup. Salah seorang ahli pakar sejarah nasional. Ternyata fakta sejarah yang beliau laporkan, negara kita Sumatera apa saja disebut negari Andalas dalam bahasa Lamo. Kita makan Andalas itu emas dalam bahasa Sanskerta. Tahu tidak? Andalas itu artinya bukan Pulau Andane. Andalas itu dalam bahasa Sanskrit emas. Bukanlah kamusnya. Lihat kamus Ancient Sanskrit Hindi English itu judul kamusnya. Ciptaan ditulis oleh si Horn, Profesor Horn, tamatan dari Belanda. Di situ dilaporkan Sanskrit itu bahasa Amin yang ada di Pulau Go, di Pulau Sumatera, Selat Landek di Gambia berapa tahun yang lalu. Dibawa ke Belanda untuk panjang negara ini. Tahu kita tak tahu kita. Itu cuma dia biji peninggalannya, menjadi batang bintang. Tahu lah. Menjadi bintang pun tak budaya itu ada. Itu hanya bujuk-bujuk sebelah. Oh, dilaporkan di bukunya Sunan itu. Karena orang kokoh kalau disambut, dia kalau baik juga kan. Banyak korban. Itu para korban mengenal luku-luku dan mati gara-gara mengambil ketemu namanya. Banyak fakta sejarah. Indonesia rasanya orang Belanda orang korban. Ketika jatuh orang bawa jatuh dari hati yang menjadikan. Orang Belanda menolong itu. Kadang-kadang ini tahu kita tuh hadiah. Kamu kita memelihara hadiah itu. Dari pajak itu badan abang ngomong-ngomong. Majik katanya nanti dapat aku. Supaya enggak sekali enggak ibadah tinggal kan. Apa hebat. Nah inilah budaya yang ditinggalkan setelah jauh itu. Budaya kedua yang ditinggalkan adalah membuat gunungan. Bukan tidak gunungan di Pulau Jawa. Setiap hari tertentu itu dikerjakan oleh orang-orang di Pulau. Dan itu menular ke Indonesia. Juga gunungan bawa-bawa disusul tinggi ke timur. Sudah budaya itu dihambung ke bawah. Lalu rakyat kita disuruh baca lagu di situ. Luar biasa penghinaan Belanda. Anehnya saudara kita di Pulau Jawa menghidupkan itu budaya mereka. Baca kita sejarah Sanskrit. Jalannya di situ. Empu Sutasoma saja sebagai orang Sanskrit juga heran melihat. Kenapa warga aku seperti ini di Indonesia? Itu sudah punya. Kenapa Indonesia? Aku ini faktor saja ke Belanda. Bagi susun rapi saja ada Tuhan dia. Hanya apa? Lalu sampai di hari raya ketika itu tak tahu bendungan di beberapa daerah. Ini gulden dengan koin yang gede-gede. Yang dibuatnya dari perak, yang dibuatnya dari ratu Wilhelmina ketika ke Indonesia. Ada video loh berwarna hitam putih. Barang terhina. Jadi bila kita terhina, ada sekitar meninggalkan Islam. Ini lagi ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mereka berkata, sama-sama sahabat dengan sama pemahamannya. Laqad a'azzanallahu bil Islam. Yang membuat kita mulia itu adalah agama Islam ini. Sayang itu tidak berseliru mempelajari. Kadang-kadang kita dalam belajar Islam tak
Jangan engkau bagi matamu melanjutkan pandangannya keluar. Bila mementakna bihim, pada orang yang kami beri nikmat mereka di dunia. Minal kufar, di antara orang-orang kafir. Mata kita tu menjadi orang kafir. Tak pernah kita menjadi Islam. Berapa indahnya Islam tetapi anda kita. Kami mendapatkan hidayah dari Allah sangat lama. Tak tahu kami. Masuk kami lagi pesongkan oleh setan-setan di dunia sampai kami tak tahu masuk Islam pula yang sebanyak agama. Itu kita kain nama. Ketika itu bila tahunya ditanya oleh orang menjemaah kalian. Ketika dia mengaji di Jawa Tengah. Ada apa beliau? Ketika kita baca Al-Quran kita, cari tafsirnya dari hadis Rasul, cari penjelasannya, bayannya dari sahabat-sahabat Nabi. Ketika kita membaca Islam itu dari kitabnya, nampaklah ceria Islam itu. Itu yang terjadi hari ini di Eropa. Ini ada Bapak dan Ibu, kalau kita buka HP kita, maka kita akan mencari Masjid Kobe hari ini. Masjid Kobe Mosque. Masjid Kobe ini sudah muncul sebuah sekolah baru namanya Madrasah Al-Islam Gego bahasa Jepang. Diresmikan dan salah satu yang diundang dari Indonesia adalah Ustaz Hadi Hidayat. Kenapa dia diundang ke sana? Karena dia bisa berbahasa Jepang. Itu masalahnya. Bagaimana mengundang orang-orang yang tidak bisa Jepang? Dia tahu. Mana Ustaz kita dari Indonesia yang mau belajar bahasa Jepang? Tidak yang begini. Saya baru sesuatu pula Ustaz. Oh, saya dulu lagunya saya naras. Saya Jepang. Naras sama tinggal di sini. Tapi saya naras mungkin kita dialog di masjid. Jadi ketika itu sudah diresmikan juga sekaligus di bulan itu menjadi live langsung dari Jepang dari Kobe Mosque. Ternyata bahagia sudah kita miliki Quran berbahasa Jepang terjemahannya. Alhamdulillah. Aku punya milik. Jadi Ustaz Hidayat tidak tahu mana. Pas ada Quran berbahasa Jepang terjemahan. Dia mempunyai dua Quran yang aneh. Satu berbahasa Mandarin, satu berbahasa Jepang. Jangan mencari di situ. Bagaimana pemahaman mereka tentang Islam? Sama tak dengan kita? Khususnya itu sama. Itu sama. Tidak ada bedanya. Ternyata dari tafsiran yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata di situ ditebarkan Islam ke suku Hui Cina di Mandarin di daratan di Guangdong. Kali ini mereka cukup banyak di situ. Suku Hui sampai hari ini itu adalah salah satu suku yang salah satu perempuannya dinikahi menjadi istri sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini fakta. Dan salah satu kuburannya Sa'ad itu, sahabat Nabi itu berada di Cina daratan. Jadi jangan terlalu benci dengan Cina. Ternyata Cina juga adalah keluarga dari para sahabat kita sendiri, sahabat Rasul sendiri. Kalau kita benci semua Cina, tidak boleh. Sama tidak boleh benci dengan semua manusia. Dan sejak dulu, alhamdulillah, Indonesia adalah orang yang sangat ramah tentang toleransi seperti itu. Malah cuma jangan kebablasan. Hati-hati kok. Sebab lagi inilah ada pula sekolah-sekolah kita, dia Islam, ini membawa anak-anak. Hari kata ibadah orang yang lain. Ketika di situ lalu kita berbaur, apakah kita akan serahkan anak itu nanti diajar di sebuah sekolah Kristen, di sebuah sekolah Hindu, di sebuah
program kementerian agama sendiri. Itu yang sampai Islam Nusantara. Ini Islam Nusantara ini berbahaya kalau tidak ada batas. Kasih batas dia. Lalu kita ketika sembahyang, kita salat di gereja, pakai topi Sinterklas. Saya masuk. Lalu ibu-ibu dipakai topi Sinterklas. Dia baju merah ke bawah, pengantin jilbabnya itu penuh putih kan. Nah, Sinterklas kan baru ada merah kan. Nah, jilbab itu jilbabnya merah. Topi Sinterklas yang bentuk kerucut itu di atas. Bentuk tumpen, kepala tumpen. Kemudian baik itu kan sampai agama Hindu Buddha misalnya. Di situ mereka beribadah dengan cara. Kalau terbukalah baju kita seperti gaya di Pulau Bali, pakai kemben saja. Masya Allah. Ini kacau namanya. Lalu kita buka baju anak-anak kita dengan atas nama toleransi. Bagaimana caranya ini? Kenapa jadi video seperti itu? Apa mencari? Itu satu kita komentar. Ini sudah kebablasan, keterlaluan kita namanya. Bukan seperti ini kita toleransi. Lalu kecek guru itu yang mengecek salah iya itu ini yang toleransi. Oh ya, ini yang toleransi. Mana dalilnya? Hanya mana dalilnya? Hanya dalil. Harus sudah seperti itu. Bimbing kita namanya. Perhatikan Bapak dan Ibu, di Madinah ketika Rasul hijrah sudah ada 3 kelompok di situ. 1 kelompok musyrik menyembah berhala, 2 kelompok Yahudi sudah ada. Mereka itu hijrah dari Kan'an menuju Madinah yang dulu namanya adalah Tayyibah. Madinah lama di dalam kitab Taurat namanya Tayyibah, bukan namanya Yasrib, tidak. Yasrib itu penamaan yang diberikan oleh orang musyrik. Penyamaan dari kitab Taurat namanya Tayyibah atau Tiba, atau dalam bahasa Arabian adalah Teba. Supaya kita tahu, sama dengan Sabah dibaca dengan Seba, Ratu Seba. Itu adalah Ratu Sabah. Nah, siapa yang salah baca? Pelajari bahasa Arabia, tapi tadi pelajari di internet. Duolingo sudah membuka pintu untuk 1000 bahasa. Bayangkan, sudah banyak peluang untuk belajar bagi kita. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan 2 balik bahasa untuk belajar di internet. Bahasa Arabia, bahasa Ibrani, bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Sudah kami pakai bahasa India, kami bisa belajar sendiri. Tinggal kita sungguh-sungguh saja belajar. Ya sebenarnya pembahagia belajar bahasa asing itu sudah disyaratkan oleh hadis. Ada hadis yang menyuruh kita belajar. Sehingga sahabat-sahabat Nabi mempelajarinya. Ada Nabi. Ta'allam lugata qaumin, pelajarilah bahasa satu kaum itu taslam min zidarihim. Kamu akan selamat dari tipu daya mereka. Orang yang punya bahasa asing Bapak tidak mudah ditipu oleh orang. Itu orang semuanya. Aku cik, upik, uban, main betul tipu di Jakarta. Pada tentu bahasa Jakarta itu. Ditanya aku upik, jualnya uban. Kira-kira kita kena tipu tidak? Kena tipu. Kamu kena. Kalau bapak-bapak masuk Jakarta, kamu nak tahu masuk Jakarta. Kira bahasa Indonesia, kira bahasa beda. Barang yang harganya kopi dijual di kopi, ya kan? Kan tipu. Hebat tidak? Jadi benar yang dikecekkan oleh Rasulullah, kita wajib mempelajari bahasa daerah itu. Alhamdulillah, Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang sahabat yang pandai berbahasa Melayu. Ini bukti dalil. Hanya kan ketika bukan mengikut kata Allah dan kata Rasul dan kata sahabat. Ini kata sahabat. Pelajarilah, kenapa antum tidak mau belajar? Kenapa anak kita tidak mau belajar? Aneh. Siapa yang membawa dakwah ke Jepang? Sa'ad bin Abi Waqqas. Di jalur sutra itu seluruh dakwah di
ilmunya tidak ada. Ini kenapa saudara kita? Masa kita mengajak guru lalu ke masjid? Lah ilmunya mana? Ilmunya tuh, mau ikutnya cuma itu, keluar 1 tahun, tanggung tuh kalau guru 3 hari, tanggung cuma 4 hari. Masa 1 tahun keluar, pokok 9 keluar. Terus sampai ke Bangladesh, sampai ke markas, ke dalam, sudah masuk. Jadi kita belajar banyak apa itu yang disebut tabligh. Jadi jangan main tuduh-tuduh saja sebelum masuk dulu. Nah ternyata hasilnya ialah sama dengan negeri kita. Itu orang kita tidak mau belajar. Islamnya sudah ada dari keturunan seperti kata-kata Al-Ustaz ekspediten kita. Untung kita umat Islam sudah ada Islam keturunan. Jadi yang kita tambah cuma ilmu saja. Ilmu tambah cepat. Jangan lama-lama. Oh sudah hampir 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ngomong kita. Itu banyak tak paham dengan ayat-ayat Allah. Jadi tanya apa maksudnya? Nah seperti tadi. Kalau anu'minu kama amana subah. Kalau orang musyrik Mekah mengatakan maka kami akan beriman seperti sufaha beriman. Dan itu diterjemahkan di bawah dalam Quran beriman. Kami beriman seperti orang bodoh beriman. Tunggu dulu. Orang bodoh beriman. Tak ada orang bodoh beriman. Dengan salah kata tidak pernah ada di dunia. Orang yang beriman itu bukan bodoh. Orang yang beriman itu orang yang berakal. Kata siapa? Kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud. Perhatikan tafsirnya. Ada tafsirnya di internet. Ada. Buka. Kutip itu berbahasa Arab di bawah. Marwiyat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu titik PDF. Buka. Baca bukunya 500 halaman. Nah, umat Islam bukan tidak mau membaca. Kan Allah suruh gitu. Ikra, bukan mendengar. Kadang-kadang cuma disuruh Islam itu bukan mendengar tapi membaca. Ikra, baca, bukan mendengar. Dan salah paham kita tentang ilmu linguistik. Oh mendengar itu termasuk belajar Ustaz? Iya, kalau belajar iya. Sebab ada orang yang matunya tidak ada. Maka dari mendengaran bisa dibelajar. Contohnya Imam Salaf kita di Saudi, Syekh bin Baz. Kamu pernah berguru di mana? Syekh bin Baz almarhum itu matanya buta sejak kecil. Sejak kecil buta. Jadi dari mendengar orang yang mendiktekan ilmu kepada beliau, di antara guru-gurunya, termasuk orang tuanya sendiri mendiktekan. Alhamdulillah, hafal Quran, hafal ribuan kita hadis. Kita matu nyala, bisa membaca. Kepada hadis yang dihafal. Ini ibadah binafsika, itu kisah Rasul kan? Hadis dari Imam Tirmizi. Mulai dari diri. Jangan bercerita tentang anak. Mulai dari diri begitu. Salah satu keganjilan yang berada di sekolah-sekolah yang mengaku sekolah Islam adalah itu. Itu suruh anak menghafal Quran. Itu tidak ikut. Anehnya di sekolah-sekolah yang kita temukan tadi evaluasi dan kritik sekaligus bahwa keadaan itu muncul. Gurunya tiap pagi jam 7.30
evaluasi dari kepala sekolah diketemukan satu, ternyata anak murid berkata, janjian dapat. Nah, kan ketahuan kita, ketahuan kamu, ketahuan. Ternyata nak mendengarkan, ternyata kamu juga tidak ikut membaca. Itu yang jadi sebab masalah. Jadi kata Sufaham tadi Bapak Mahanja diterjemahkan oleh Ibnu Abbas dan itu adalah Rasulu wa ashabahu. Apakah kami akan beriman seperti Nabi yang orang-orang ini bersama orang-orang miskin bersama budak-budak ini? Sebagai budak itu dianggapnya orang bodoh, kayak orang musyrik. Masalahnya. Jadi Sufaham itu bukan kebodohan bahasa Indonesia. Jadi siasatnya yang beriman ke Nabi, beriman ke Allah, orang itu disebut oleh orang-orang di luar Islam adalah Sufaham, bodoh. Dia menyebutnya gila gitu. Saya beriman ke Muhammad gila. Nah, sebab Nabi Muhammad dia sudah baik lagi, suatu balik ke bumi balik dalam sekian jam. Percaya ke mana? Percaya ke orang gila. Mana mungkin? Kenapa di situ masuk kelemahan akal kita? Disitulah kita menuduh orang-orang yang beriman itu bodoh. Maknanya orang beriman tidak bodoh. Saya pernah masuk mengatakan orang yang disebut kenal dengan Allah itu orang yang berakal, tapi bukan sarjana. Al-aqil man arafa Allah Rabbahu. Orang yang berakal itu adalah orang yang kenal dengan Allah wa syariatahu dan kenal dengan peraturan-peraturan agama. Itu orang yang disebut berakal, tidak sarjana. Nama saja amat dengan gelar sarjana atau amat tahu dengan peraturan Allah. Jadi ada nama apa? Nah, cara kita tahu peraturan Allah. Bagaimana sarjana? Berapa banyak sarjana hari ini yang tidak melakukan tugasnya? Oh, sarjana tidak sebanyak. Sarjana aja. Saya sarjana. Nah, jadi kalau sarjana di situ sampai S3, S3 begitu kita. S1, S2, S3 saja. Ada banyak tidak mana sarjana-sarjana. Ya ketika sudah sibuk memakai baju hitam, masih bungo, apa pun kodak sama-sama. Ini adanya sembahyang kita, tidak ada seorang yang sembahyang. Kita jadi sarjana. Kira kayak hoki store. Terus itu fakultas ramai situ, muridnya ribuan. Ketika sudah ratusan. Ketika sembahyang zuhur, nah dia sembahyang mereka. Apa hebatnya sarjana? Sarjana aja. Yang terlalu percaya itu namanya garat umur hayat dunia. Tertipu kita melihat dunia. Kita jadi orang tuh sarjananya gelarnya tinggi sampai ke PhD. Ternyata pemahaman Islamnya nol. Ada apa-apanya dia. Masa ada orang PhD sampai luar negeri bergelar PhD. Anaknya tak berjilbab, apa katanya? Jadi masalah, karena dia dalam proses keyakinan. Oh ya, proses keyakinan. Prosesnya kapan, Pak? Anaknya saya sekolah di sekolah Katolik. Ayahnya orang Amerika, gelarnya PhD. Kapan anak itu akan belajar tentang iman? Kalau di Katolik, kamu namanya Katolik. Sekolah apa di Franciscus Xaverius? Tuntas 9 tahun. Ulang haleluya cari.
nyanyi-nyanyi itu yang disebut dengan misa. Jadi nyanyi bagi gereja itu adalah misa. Misa itu tulisannya mas, M-A-S-S, itu artinya adalah ibadah versi Kristen. Saya mau itu. Hanya kan kita bisa sejarahnya. Jadi itu yang membuat itu adalah si Paulus. Si Paulus itu orang mana? Beliau itu adalah orang Siprus. Nah mungkin di daerah Siprus itu ada Tarsus. Dari Tarsus itu berangkat beliau sampai ke Antioquia. Antioquia itu jadi berada di Turki di bagian tepi laut. Itu bersih banyak. Nah disitulah dikeluarkan dalam kitab Lukas. Dalam kitab Matius 12 disemukan itu bahwa ketika Paulus sampai ke daerah Antioquia, disitulah warga orang yang mengikut agama Nasrani disebut bernama Kristen pertama kali di dunia. Jadi ketika di Antioquia, sebelum sampai di Antioquia, ada nama Kristen. Yang ada adalah orang-orang yang menyembah satu Tuhan, monoteis ketika itu. Salah satunya adalah Yesus, Arius, kemudian Barnabas. Itu dia taruh pelajaran-pelajaran dari kelompok sebelah. Karena sekolah sebelah itu mendengar. Boleh-boleh saja mendengar, tidak ada salah. Lalu kita koreksi sesudah masuk sekolah teologi yang sesungguhnya di daerah lama tahun 91, Apostolos sebagai dulu lulus di sekolah teologi, kita pelajari mana apa itu yang sebenarnya agama. Baca dalam buku, jadi judulnya The Comparative Religion in the World. Baca di situ. Kenapa perbandingan agama-agama di dunia? Kenapa Islam yang tersudut? Itu yang dicari. Kenapa Islam yang disudutkan oleh mereka? Ternyata di situ faktornya adalah karena ada iblis. Si iblis masalah. Iblis dalam bahasa orang luar namanya Lucifer. Lucifer pula si iblis itu yang bergerak merusaki negeri ini, merusaki bumi ini. Nah, sampai terpengaruh sana-sana kita di dunia Kristenan juga. Itu kecil berita kayak aman. Dan aku selalu zoom dengan beliau hampir tiap malam. Karena beliau mengajar selalu setiap malam melalui zoom. Karena kita tidak punya waktu dengan beliau. Beliau jauh di Pulau Jawa. Itu menambah ilmu juga. Nah, sehingga ada ini sudah disiapkan perangkat PDF yang semi Islam Kristen. Sudah digabung kolaborasi kedua. Itu mencari Injil berbahasa Arab bunyi, Injil berbahasa Indonesia, Injil berbahasa Romawi. Nanti kita cross check mana yang lebih tepat teksnya. Ternyata teks yang berbahasa Arab sangat dekat dengan Islam. Sangat dekat dengan Islam. Jadi seluruhnya orang Yahudi, Kristen dan Islam itu memang harus salat mereka. Mereka itu harus bersunat. Mereka itu harus patuh kepada Allah. Tapi mereka itu tidak patuh dalam kenyataannya di lapangan. Sehingga ketika mereka beribadah saja, perempuannya tidak tutup aurat. Bagaimana caranya Allah menerima mereka? Anehnya orang Islam malah terpengaruh dengan mereka. Di Jawa Barat itu kita temukan 19 kampung Kristen berbahasa Sunda, tapi orangnya berjilbab. Aneh bukan? Kenapa bisa murtad sebesar? Nah ini gara-gara ikrar. Gara-gara tidak membaca. Marilah kita kembali. Ada dikecilkan oleh Allah itu baca. Ikrar 2 kali. Kemudian di surah Isra ditemukan 1 lagi. Ikrar kita baca. Ayat yang dibaca, baca kita. Jangan mendengar. Dengan mendengar tak dapat apa-apa. Kemudian supaya kita capek memahami Islam, seperti orang-orang di luar negeri, di Cina, di Sekui, orang-orang Hui datang, ditanya orang menjudi-judinya di Kolomba, ya ternyata orang menjawab pakai bahasa Arab. Anak Cina, Hui menjawab dengan bahasa Arab. Ketika itu jurinya berbahasa Arab lah. Mana kamu belajar bahasa Arab? Ya Pak, bahasa
pengalaman itu sudah disampaikan kepada anak umur 3 tahun. Disuguhi. Kurang suguhi menurut anak tadi, ternyata mereka berbahasa Arab juga setiap hari di samping bahasa ibu, bahasa Mandarinnya sendiri. Bayangkan Muslim kita di Indonesia alergi berbahasa Arab. Iklan-iklan di TV bahasa Inggris, besok dari saya lain. Sekolah ditunjuk, waktu istirahat dibacakan. Nah, iklan-iklan di sekolah. Waktu belajar selesai, istirahat, bahasa Inggris. Sekolah ini Muslim, bahasa Arabnya tidak ada. Takut mereka dengan menyebarkan bahasa Arab. Baiklah kita ke sekolah di Sumatera Barat, sampai ke sekolah. Sekolah itu belajar bahasa Jepang. Nanti waktu istirahat dibaca bahasa Jepang. Waktu belajar selesai, istirahat sudah bisa dilakukan. Pakai bahasa Jepang. Anehnya, nama sekolahnya pesantren. Bahasa Arabnya tidak ada. Ada apa dengan di sekolah itu? Ajaib sebenarnya. Sehingga orang di Malaysia bertanya ketika dibawa tulis dan kebetulan nama kerja di Trafia ketika hatinya, pesantren. Iklannya kok bahasa Jepang, ke bahasa Inggris. Bahasa Arabnya mana kita? Itu saja. Tanya kenapa? Sebenarnya kenapa? Baiklah orang Malaysia terlambat tanya kalau sekolah, kok tidak ada bahasa Arabnya? Oh iya, kami sedang belajar bahasa asing. Itu bahasa Arab tidak bahasa asing. Jadi ini keanehan kaum muslimin. Itu yang mementahkan anak-anak itu tidak bisa liru belajar bahasa Arab. Itu pun akibatnya tidak bisa liru belajar. Karena ketika itu tidak berguna. Padahal sangat berguna sekali. Berarti kalau Rasul Yusuf yang kedua, arti lolang rumah. Kami dulu kan Quran berbahasa Arab. Nah, lakum takilun. Maka kamu itu bisa menjalankan pikiranmu. Jadi kita tuh kalau ingin menjalankan pikiran pakai bahasa Arab. Karena itu adalah fondasi dasar jiwa kita. Pokoknya di seluruh dunia ini Jerman banyak muslimnya, 2 juta lebih. Inggris 3 juta lebih muslimnya. Di Kobe ada sekitar 1,5 juta muslim. Tokyo ada 1,5 juta muslim. Masya Allah. Berpacu-pacu orang masuk Islam belajar bahasa Arab orang sana. Belajar ngaji mereka tidak. Oh dia belajar ngaji. Bahasa Arab dulu. Dia belajar bahasa Arab mudah ngaji itu. Banyak lagi ngaji kita. Bantu kami ini. Tidakkah kita bahagia? Jadi atau situasi pun bisa dilihat. Salah satu senang itu yang baru yaitu Bang Suma Channel. Itu alhamdulillah sampai hari ini sudah membuat tobat beberapa pendeta Kristen di Indonesia, memasuki fase angka 200. Ayah dengan bebas saja melalui radio podcast. Hebat ya. Itu orang Makassar. Anak muda loh, masih 30 tahun lebih. Mantap. Jadi mereka sharing, ini agama Hindu, ini agama Kristen, ini agama Islam. Mari kita lihat, mana kita yang lebih akurat. Nah, perpacuan ini bisa membawa pencerahan bagi masyarakat kita. Karena usaha internet kami masuk ke Indonesia, sudah ada pelarangannya, masuk data CKW. Takut kalau orang Kristen nanti masuk Islam. Masalahnya. Nah, dia karena waktu mengenai itu kebahagiaan, mungkin yang bisa ditularkan, mudah-mudahan menambah semangat kita untuk hidup di hari baru. Semoga itu program nanti ke depan nanti dirona Mana lagi nak baik tu saja. Ya sekitar menteri tulis dan tulis seperti orang sampai haji. Tulis ya Allah, tulis ya Allah, tulis ya Allah, tulis. Itu sudah terkenal di depan. Jangan sampai itu sebenarnya. Baru Ada orang minta Quran ke Allah. Ya Allah, mudahkan Quran. Dulu banyak. Nyalon ya. Jadi lalu jadi perubahan ya namanya dunia berubah. Sebelumnya kita kan itu. Orang lemot ada yang berubah kepada yang buruk.